Hijauan pakan merupakan salah satu faktor penentu dalam pengembangan usaha peternakan, khususnya untuk ternak ruminansia, karena berperan vital untuk menunjang pertumbuhan, produksi, reproduksi, dan kesehatan ternak. Jenis hijauan pakan terbagi menjadi 3, yaitu leguminosa, rumput, dan tanaman lain. Di video kali ini akan menjelaskan tentang salah satu jenis legum dan rumput hijauan pakan ternak. Simak videonya ya. Indigofera memiliki nama umum yaitu Indigofera, tarum, lila, dan tom. Indigofera ini merupakan tanaman asli dari Afrika Timur dan Afrika bagian selatan yang kemudian dikenalkan ke daerah Laos, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Taksonomi Indigofera, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Indigoferae, dan spesies Indigofera sp. menurut Angror di 1990. Tanaman Indigofera dapat tumbuh dari 0 sampai 1650 meter di atas permukaan laut dan tumbuh subur di tanah gembur yang kaya akan nutrisi. Tanaman Indigofera hidup pada iklim panas dan lembab dengan curah hujan tidak kurang dari 1750 mm per tahun menurut Adalina dan kawan-kawan 2010. Tanaman Indigofera toleran terhadap musim kering, genangan air, dan tahan terhadap kadar garam tinggi, sehingga tanaman Indigofera baik untuk dibudidayakan sebagai hijauan pakan ternak di daerah yang memiliki iklim atau cekaman biotik dan abiotik kurang baik. Adapun ciri-ciri dari tanaman Indigofera: memiliki percabangan yang tegak, memiliki daun yang berseling, bersirip ganjil, dan ada yang beranak 3 daun ataupun daun tunggal. Buah dari tanaman Indigofera bertipe polong, berbentuk pita, lurus atau bengkok, serta berisi 1-20 biji Indigofera. Bunganya tersusun dalam suatu tandan di ketiak daun, bertangkai, daun kelopaknya berbentuk bergerigi 5, serta daun mahkotanya berbentuk kupu-kupu. Beberapa keunggulan dari tanaman Indigofera. Yang pertama, mengandung protein yang tinggi sehingga bagus untuk pemumukan ternak. Yang kedua, mengandung nilai kecernaan yang tinggi sehingga lebih banyak nutrisi yang diserap oleh ternak daripada dibuang bersama kotorannya. Yang ketiga, memiliki kandungan mineral yang ideal sehingga dapat membantu pertumbuhan ternak yang optimal. Yang keempat, kandungan tanin sangat rendah sehingga menimbulkan dampak positif terhadap nilai palatabilitasnya. Meskipun demikian, sebagai hijauan pakan ternak, Indigofera memiliki kelemahan karena mengandung beberapa antinutrisi seperti indospicin, alkaloids, flavonoids, dan saponins yang jika terkonsumsi secara berlebihan akan memiliki dampak negatif pada ternak. Menurut Yurmiati tahun 2006, Indigofera sangat cocok untuk digunakan sebagai hijauan pakan ternak karena mengandung protein kasar 27,9%, serat kasar 15,25%, tingkat kecernaan 77%, kalsium 0,22%, dan fosfor sebanyak 0,18%. Langkah untuk budidaya Indigofera antara lain: yang pertama, mempersiapkan lahan untuk tanaman Indigofera.
Kemudian, lakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang. Indigo vera dapat ditanam melalui dua cara, yaitu dengan stek batang dan melalui biji. Penanaman melalui biji dapat menghasilkan tanaman indigo vera yang lebih unggul daripada stek batang. Penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari agar menghindari layu karena terik matahari. Penyirangan setelah penanaman dilakukan secara rutin, selanjutnya setiap 10 hari sekali atau 2 minggu sekali. Selanjutnya dilakukan penyiangan lahan minimal sebulan sekali untuk menghilangkan gulma yang mengganggu tanaman indigo vera. Lalu dilakukan pemupukan susulan menggunakan pupuk kandang dan pupuk buatan seperti NPK. Indigo vera dapat dipanen setelah 4 bulan masa penanaman. Selanjutnya, indigo vera dapat dipanen setelah 40-60 hari sekali. Total produksi indigo vera yaitu 12 ton per hektar per tahun. Tanaman indigo vera dapat langsung diberikan dalam bentuk segar pada ternak ataupun dengan cara pencacahan dan dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Penisetum purpureum memiliki nama umum yaitu rumput odot, rumput gajah mini, dan rumput dwarf. Taksonomi rumput odot, Kingdom Plantae, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Liliopsida, Subkelas Comelinidae, Ordo Poales, Famili Poaceae, genus Penisetum, dan spesies Penisetum purpureum sivimod. Rumput odot tumbuh berumpun dan bertunas atau rizoma, memiliki perakaran yang kuat dan dalam. Daun dan batang halus tidak berbulu. Rumput odot memiliki tinggi maksimal hanya 1 meter. Jarak antar ruas hanya 2-4 cm dan memiliki batang lunak sehingga mudah dimakan oleh ternak. Adapun keunggulan dari rumput odot antara lain, yang pertama, batang relatif pendek dan empuk sehingga mudah dipanen. Yang kedua, pertumbuhan rumput odot relatif cepat sehingga bisa mempercepat masa pemanenan. Yang ketiga, daunnya lembut dan tidak berbuku sehingga lebih disukai oleh hewan ternak. Yang keempat, mampu beradaptasi pada lahan basah ataupun lahan kering. Yang kelima, tidak memerlukan perawatan khusus saat ditanam. Yang keenam, mampu menghasilkan tunas dan anakan cukup banyak di dalam satu rumpun. Dan yang ketujuh, kadar air di atas 70% sehingga mampu menanggulangi dehidrasi pada hewan ternak. Adapun kekurangan dari rumput odot yaitu rumput odot tidak cocok ditanam di lahan yang terlalu basah atau tergenang air. Rumput odot tidak dapat berkembang secara maksimal di lahan yang terlalu rindang karena rumput odot butuh sinar matahari dalam jumlah yang banyak setiap harinya. Kandungan nutrisi rumput odot: bahan organik 85,55%, abu 14,45%, ADF 34,02%, NDF 54,02%, kadar lemak daun 2,72%, kadar lemak batang 0,91%, protein kasar daun 14,35%, protein kasar batang 8,10%, kecernaan daun 72,68%, dan kecernaan batang 62,56%. Cara menanam rumput odot ada dua cara, yaitu cara pertama dengan menanam odot menggunakan stek batang rumput odot yang sudah tua, dan cara yang kedua adalah dengan menggunakan poles atau rumpun dari rumput odot tersebut. Cara penanaman rumput odot: yang pertama, bersihkan lahan yang akan ditanami rumput dari tanaman gulma dan semak belukar.
Yang kedua, buat gundukan atau bedengan tanah dengan lebar 60-80 cm dan tinggi 20 cm. Lalu dilakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang. Pada setiap gundukan ditanam bibit minimal 3 ruas dan 2 ruas ditanam di dalam tanah di tengah gundukan dengan jarak tanam dalam barisan yaitu 50 cm sampai 75 cm dan jarak tanam antar baris yaitu sekitar 75 cm hingga 150 cm. Untuk mempercepat pertumbuhan rumput odot dapat dilakukan pemupukan kembali pada umur 15 hari setelah tanam dengan pupuk kimia majemuk yaitu NPK sebanyak 60 kg per hektar. Pupuk cair dari air kencing kambing fermentasi juga dapat digunakan sebagai bahan pupuk cair untuk pemupukan dengan cara disemprotkan pada tanaman rumput odot. Rumput odot dapat dipanen pada hari ke-70 sampai 80 setelah penanaman. Umur panen pada musim penghujan yaitu 35 sampai 45 hari, sedangkan pada musim kemarau yaitu 40 sampai 50 hari setelah pemanenan pertama. Produksi rumput odot mencapai 250 ton per hektar per tahun. Rumput odot yang telah dipanen kemudian dilakukan pencacahan secara manual sebelum dilakukan fermentasi. Bahan lainnya yaitu bungkil inti sawit, dedak padi, molasses, dan M4. Kemudian dilakukan pelarutan molasses dan M4 ke dalam air. Bungkil inti sawit dan dedak padi kemudian dicampurkan. Bungkil inti sawit dan dedak padi yang telah dicampur kemudian disebarkan di atas rumput odot yang telah dicacah dan kemudian diaduk hingga merata. Hal ini dilakukan sampai campuran tersebut habis. Rumput odot yang telah tercampur dengan bungkil inti sawit dan dedak padi kemudian diberi larutan molasses dan M4 sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga merata. Ini dilakukan sampai habis. Setelah tercampur rata, kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan ditekan-tekan hingga padat. Selanjutnya, tutup wadah tersebut menggunakan plastik dan diamkan selama 10 hari. Baik, kita akan membuka hasil fermentasi rumput odot atau Penicillium fusarium Citymod yang telah diinkubasi selama 10 hari. Hasil fermentasi kita ini bila dicium aromanya seperti bau tape. Terus ini selanjutnya kita akan membagi ke dalam wadah dan akan didiamkan selama 15 menit sebelum diberikan kepada ternak agar tidak mengandung terlalu banyak gas. Setelah 15 menit bisa langsung diberikan kepada ternak. Proses fermentasi ini dapat meningkatkan palatabilitas rumput odot untuk ternak.